sebagian besar puskesmas di DKI sudah ada tenaga psikolog klinis, tapi kalaupun Anda datang ke puskesmas yang belum ada psikolog klinis, di situ ada dokter umum yang terlatih. Sebenarnya bisa disembuhkan atau tidak nih kalau sudah didiagnosis oleh psikolog, wah Anda pengidap body dysmorphia, apakah bisa sembuh? Wah masih di unmute Kak, boleh di unmute dulu? Oke. Ya, oke, silakan. Bisa sembuh ya. Jadi dalam arti dia obsesinya, pikiran obsesifnya itu menurun, gitu ya, terhadap dalam tanda kutip kecacatan yang dia persepsikan itu. Kemudian perilaku yang kompulsifnya itu berkurang, maka bisa dikatakan bahwa body dysmorphia-nya itu sudah teratasi, dan ada treatment-treatment tertentu yang bisa dilakukan. Gitu. Jadi ada psikoterapi gitu dengan menggunakan CBT itu terbukti bisa mengatasi body dysmorphia. Kemudian ada bantuan juga, misalnya terapi-terapi farmakologi yang bisa dilakukan oleh teman-teman spesialis kesehatan jiwa, ya bisa dilakukan terapi itu cukup. Gitu. Jadi memang ada treatment-treatment yang bisa diberikan. Akan tetapi ya tentu yang bersangkutan memang akan mengalami struggle ya ketika dia tahu bahwa memang ada sesuatu yang bias dalam berpikir yang selama ini dia yakini dan membuat dia tegang gitu ya. Apabila dia tidak melakukan sesuatu terhadap itu yang melawannya memang rasanya sulit gitu. Dan mungkin dorongan itu akan selalu ada. Nah, kalau tadi ada banyak treatment yang diberikan tergantung dengan kasusnya begitu ya. Nah, ini sebenarnya ada jangka waktu nggak sih kalau untuk masalah kesehatan mental itu minimal 3 bulan atau 6 bulan atau 1 tahun? Apakah ada seperti durasi treatment seperti itu nggak sih Kak Cindy? Ya, dalam arti apakah kita bisa membuat program? Yes, gitu. Akan tetapi memang banyak masalah kesehatan mental itu yang perlu ditangani jangka panjang. Karena bisa jadi ketika ada pemicu-pemicunya muncul, seperti yang saya katakan tadi, dorongan itu muncul lagi. Rasa rendah diri, kemudian rasa bahwa ada yang salah dengan diri saya, rasa ingin membandingkan, terus kemudian dorongan untuk melakukan sesuatu supaya ketegangan saya nih, rasa nggak nyaman yang saya rasakan akibat dalam tanda kutip kecacatan ini bisa saya turunkan, maka saya harus melakukan sesuatu. Nah, bisa jadi ketika habis melakukan suatu program treatment selama 3 bulan atau 6 bulan, simptomnya menurun. Ya, simptom rasa tidak nyamannya, kemudian perilaku pikiran obsesifnya, perilaku kompulsifnya menurun. Akan tetapi ketika ada pemicu lagi, dia bisa muncul lagi, sehingga memang ini adalah ya semacam ongoing battle ya, gitu. Ketika nanti ada pemicu yang memunculkan simptom-simptom itu lagi, ya maka harus kembali lagi melakukan treatment gitu, baik treatment dengan psikolog klinis maupun pada ke spesialis kesehatan jiwa, dokter spesialis jiwa. Oke. Nah, biasanya kalau untuk tadi dibilang untuk program mungkin bisa 3 bulan, tapi itu tergantung lagi, biasanya jangka panjang. Nah, untuk seperti itu di puskesmas atau di rumah sakit, apakah sudah ada yang bisa, seperti apa sih aksesnya untuk bisa, pertama untuk bisa didiagnosis itu apakah yang harus dilakukan? Misal kayak malam ini nih baru mendengar body dysmorphia, kemudian pengen ngecek apakah bener termasuk atau enggak begitu
memosisikan dirinya, ini seperti apa sih Kak untuk aksesnya supaya yakin, oh ternyata enggak kok, nggak sampai body dysmorphia begitu. Nah ini bagaimana untuk sahabat Sonora, apalagi yang domisilinya di DKI Jakarta untuk bisa mengakses untuk kelayanan supaya bisa yakin, oh ini enggak, atau misalnya lebih baik kan mencegah atau lebih baik deteksi dini begitu Kak Cindy? Ya, betul. Silakan aja datang ke puskesmas. Di Mhm. sebagian besar puskesmas di DKI sudah ada tenaga psikolog klinis, tapi kalaupun Anda datang ke puskesmas yang belum ada psikolog klinis, di situ ada dokter umum yang terlatih gitu ya, dan kemudian bisa melakukan rujukan-rujukan konsul ke fasilitas pelayanan kesehatan lain ya yang ada di bawah Mhm. Pemda DKI untuk melakukan penanganan. Dan kalaupun mau langsung langsung ke rumah sakit, tinggal datang aja ke Mmm. rumah sakit umum daerah di DKI. Anda bisa ketemu dengan SPKJ, bisa ketemu dengan psikolog klinis, Mhm. gitu. Dan sampaikan permasalahan Anda, gitu. Kenapa Anda merasa bahwa sepertinya ada sesuatu pada diri saya, gitu, ada masalah citra diri yang saya khawatir bahwa ini kalau dibiarkan akan menjadi body dysmorphia. Oke. Artinya memang kalau untuk DKI Jakarta sendiri ini sudah terbuka dan, sudah ada layanannya, bahkan kalau belum bisa dengan dokter umum saja tuh sebenarnya sudah bisa begitu ya, Kak Cindy? Sudah, dan nanti Mhm. Anda akan dibantu dengan banyak tenaga kesehatan gitu, kami akan saling bekerja sama gitu Mhm. untuk membantu teman-teman semua.